Jumpa lagi dengan Nurul di podcast Basuara, Bakti Pusuara. Di podcast Basuara, kami mengajak Anda menyelami budaya timur Indonesia, berkenalan dengan figur yang inspiratif, tradisi yang unik, hingga isu sosial yang sedang dihadapi di Papua, Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Bersama Bakti, mari memahami KTI dengan seksama. Saya, Nurul, dalam episode ini akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan kami tentang komunitas Sekolah Puncak Raranggonau di Desa Pombewe, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Selamat datang Kak Kiki dan Kak Fadel. Terima kasih hari ini sudah bersedia menerima undangan kami dari Bakti untuk melakukan podcast mengenai untuk lebih tahu lebih jauh lagi apa sih komunitas kakak itu. Awal-awal kita boleh dong berbincang perkenalan diri. Silahkan untuk diperkenalkan dirinya Kak Kiki dan Kak Fadel. Oke, makasih Kak Nurul. Perkenalkan, nama saya Kiki Rizky Amalia. Sekarang lagi kuliah di Universitas Tadulako, jurusan jurusan Teknik Sipil. Teknik Sipil. Halo. Ya, halo Kakak. Perkenalkan, nama saya Fadel dari Sekolah Puncak Raranggonau. Sekarang lagi tidak banyak aktivitas, hanya pengangguran. Kalau boleh tahu, Kak Kiki dan Kak Fadel ini statusnya apa ya di komunitas ini? Ataukah Kak Kiki dan Kak Fadel yang ngebuat komunitas ini terus ngajak anak-anak yang lain atau apa Kak? Ya, untuk saat ini kita itu statusnya di Sekolah Puncak Raranggonau itu sebagai relawan pengajar. Kalau di Sekolah Puncak Raranggonau nggak ada strukturnya Kak, jadi nggak ada ketua, nggak ada wakil, sekretaris gitu. Nanti mau kegiatan, mau naik, baru tunjuk itu siapa PRT-nya gitu. Kan mungkin pendengar podcast Basuara kita ini belum terlalu mengerti ya Sekolah Puncak Raranggonau apa. Mungkin awal-awal Kak Kiki dan Kak Fadel bisa bergantian menjelaskan apa sih komunitas Sekolah Puncak Raranggonau itu. Jadi Sekolah Puncak Raranggonau itu adalah sebuah gerakan di mana gerakan ini bertujuan untuk adik-adik atau teman-teman yang ada di pedalaman. Kebetulan atau memang sudah jalannya, ya kita itu berada di pedalaman namanya Raranggonau. Orang menyebutnya Raranggonau. Raranggonau ini berada di Dusun 4, Desa Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru. Kalau dari Palu itu kurang lebih 15-an kilo lah. Kalau dari kaki gunung itu untuk kita sampai di Raranggonau itu dengan jalur yang mendaki itu kurang lebih 8 kilo. Nah, jadi saya cerita bahwa pada awalnya itu di 2019 bulan Maret, April. Kebetulan waktu itu bertepatan Hari Kartini. Pertama kali kita melakukan kegiatan di Raranggonau. Kenapa kita memilih Raranggonau? Karena Raranggonau ini daerah tertinggal atau daerah pedalaman yang sangat dekat dari kota Palu, sangat dekat dari kota. Daerah yang masih pendidikannya masih sangat minim ya, pendidikan terkait pendidikan formal ya. Kalau pendidikan mereka untuk hidup, untuk survive, untuk terkait alam, terkait ini mereka mungkin lebih dibanding kita yang ada di kota. Tapi mereka lebih. Tapi kalau terkait baca tulis, berhitung, itu mereka sangat kurang. Bahkan ada yang sudah sampai kemarin itu kita temukan ada yang sudah lulus SMP, ada yang sudah SMP itu belum bisa membaca. Bahkan mereka belajar membaca itu setelah lulus SMP. Akhirnya kita sepakat, teman-teman bersepakat menamakan SPR atau kepanjangan itu Sekolah Puncak Raranggonau. Dan kita sepakat tidak ada yang namanya pendiri atau founder. Kita bersepakat. Makanya kita kalau ditanya siapa pendirinya, kita tidak ada. Bahwa kita semua adalah pendiri dari Sekolah Puncak Raranggonau. Tantangan apa sih Kak yang Kakak temuin di situ? Kembali lagi sih di tujuan awal kita
ada sekolah puncak Raranggunau ini tujuan awal kita itu ya sebab menemani atau sama-sama dengan adik-adik di sana untuk belajar dalam segi pendidikan dasar maupun pendidikan lainnya seperti mungkin pengetahuan tentang teknologi, tentang alam mereka yang ada di sana untuk mengetahui lebih dalam. Misalnya kan selama ini mereka tahu pohon pisang, tapi mereka tidak tahu struktur dari pohon pisang atau enau, atau di sana itu enau kan identik dengan namanya kan Raranggunau itu di dalam enau. Jadi mereka hidup berdampingan dengan enau. Dan mereka kita ajarkan bahwa enau ini dihasilkan sebagai apa. Kemudian misalnya dari nira enau itu kandungan yang ada di dalam apa. Itu yang kita coba bangun di adik-adik. Jadi mereka belajar itu pakai fasilitas yang ada di sekitar mereka. Sama bangun itu Kak, kesadaran anak-anak sama orang tua. Jadi sekarang tuh orang tuanya itu sudah pada menabung untuk anaknya itu bisa kuliah lanjut SMA. Kan di Raranggunau sendiri itu ada sekolah negeri Kak. Jadi kita hadir untuk memberikan kritik. Semoga dengan kita hadir guru-gurunya lebih aktif. Ternyata setelah berapa tahun kita di Raranggunau ternyata belum ada perubahan yang signifikan. Ya Kak, berarti secara tidak langsung kakak-kakak yang ada di komunitas ini menggantikan posisi sebagai guru ya? Kalau kita sendiri sih tidak pernah menganggap bahwa kita menggantikan dari peran dari guru atau peran dari sekolah. Sekolah kan tetap mengeluarkan ijazah, kemudian guru mengeluarkan nilai untuk adik-adik sekolah, sedangkan kita kan hanya sebagai penunjang. Misalnya kita ajarkan mereka membaca, sampai di sekolah kan mereka belum bisa membaca kan, karena tatap muka dengan guru yang sangat kurang. Guru jalan pada porsinya. Kalau kita kan memang kita di luar sekolah yang formal. Kita punya pondok baca sendiri. Memang kalau pagi itu biasa kita gantikan posisi guru, makanya kita ada yang namanya back to school. Masuk seperti sekolah pada umumnya, tetapi kita yang mengisi. Biasanya ketika kita ada di sana itu guru nggak ada. Ada sekali, 2 kali. Selain mengajar, kegiatan utamanya ada apa saja Kak? Apakah ada kegiatan sosial, budaya, Kakak misalkan ngajarin menari Kak, atau mengajari tentang sejarah-sejarah Indonesia kepada adik-adik yang di daerah pegunungan tersebut? Jadi kita kegiatan utamanya kita itu yaitu kalau kita bilang belajar bersama lah. Tapi kita tidak menutup kemungkinan kita juga ada, misalnya ada orang tua yang kita ajarkan cara membuat pupuk. Itu kita ajarkan juga mereka, atau cara mengenal bibit-bibit tanaman. Itu kita coba sampaikan juga ke anak mudanya atau orang tuanya. Tapi kalau adik-adik itu kita selalu momen ya. Iya, momen. Jadi kita misalnya momen 17 Agustus wisata edukasi. Jadi anak-anak di atas kita bawa turun ke Palu berwisata sambil belajar. Nah, kita ajarkan mereka menari, kita ajarkan mereka tampil baca puisi, drama. Jadi mereka bisa tampil di atas panggung. Pengembangan individu sih Kak. Jadi kembali lagi kita membangun kesadaran. Jadi kalau kakak-kakaknya yang lain itu sudah pintar membaca, artinya kalau kita tidak ada di Raranggunau, kakak-kakaknya yang ajar adik-adiknya membaca. Jadi itu sudah otomatis. Jadi mereka kalau tidak ada kita, itu mereka ngajar adik-adiknya Kak, ngajar membaca, menghitung, mengenal huruf. Itu suatu prestasi buat kita sebenarnya, karena kita sudah membangun itu Kak, kesadarannya kakak-kakaknya mereka untuk ngajar adik-adiknya mereka gitu. Dan kemudian mengenai itu kan kita kan sekolah Puncak Raranggunau itu setiap buat kegiatan selalu cari momen dan cari kolaborasi. Kita tuh kemarin sempat kolaborasi sama anak-anak pertanian. Jadi anak-anak pertanian Universitas Tadulako, kita itu kolaborasi, mereka ngajar pemudanya sama masyarakatnya tentang cara pembuatan pupuk alami. Kan di sana untuk beli pupuk mahal, pupuk kimia. Jadi gimana nih caranya masyarakat di sana itu bisa buat pupuk sendiri. Jadi kita kolaborasi lah dengan anak-anak pertanian Kak. Tuh. Jadi anak-anak juga untuk sekarang itu kita lebih ke bagaimana mereka mencintai dan mempertahankan daerahnya mereka sendiri. Karena di sana kan tanah adat Kak. Anak-anak yang berada di Dusun Raranggunau ini kan adanya di daerah pegunungan. Apa sih yang kakak-kakak dari komunitas ini lakukan untuk bisa mengakses daerah pegunungan tersebut
Ya kalau berbicara tentang akses jalan itu memang lumayan sulit. Itu kan pasca gempa waktu itu. Pasca gempa 28 September 2018 di Sulawesi Tengah. Jadi waktu itu jalannya memang betul-betul sangat susah, akses motor maupun jalan kaki. Untuk naik motor itu kalau dulu itu hanya bisa dilewati satu orang pokoknya, satu motor. Jadi kalau ada motor turun, tidak bisa motor naik. Makanya kita di Sekolah Puncak Raranggunau itu memilih untuk naik itu jalan kaki untuk menghindari kecelakaan atau bahkan jatuh di jurang, karena kita kan tidak terbiasa dengan medan yang di gunung kan. Tapi kalau orangnya di sana itu mereka naik motor. Bahkan kalau sekarang itu sudah bisa mobil-mobil trek atau Hilux sudah bisa naik untuk antar material pembangunan sekolah. Makanya kita biasa menempuh waktu untuk naik itu dari kaki gunung itu paling cepat itu 8 jam. Paling cepat itu 4 jam. Dulu kan kalau dulu Kak, kita itu lewatnya itu jalur baru karena sebelumnya jalur lama itu tertimbun longsor gitu. Jadi sekitar 1 tahun kita itu lewat jalur baru yang dibuat sama masyarakat sendiri. Untuk kedepannya nih Kak, apa sih Kak yang kira-kira menjadi PR dan ingin banget diselesaikan oleh SPR? Misalkan kakak-kakak dari komunitas SPR ingin ada bantuan dari pemerintah untuk misalkan membuat sekolah yang baru di Dusun Raranggunau atau apa sih Kak? Ya, saya sampaikan sedikit kalau dulu di awal-awal itu memang sekolahnya itu sekolah papan, tapi lumayan bagus lah. Kalau saya bilang sudah sangat mewah kalau untuk di daerah pegunungan sekolahnya yang sebelumnya. Tapi di 2022 itu ada bantuan dari pemerintah untuk pembangunan sekolah. Jadi sekolah mereka itu sekarang sudah mewah. Bahkan mungkin kalau dibandingkan sekolah-sekolah di kota itu sudah lebih mewah. Maksudnya mewah dari gedungnya, dari pemandangannya. Mereka kan di puncak. Jadi kota Palu dan hutan itu betul-betul bisa dinikmati kalau dari sekolah mereka. Makanya kita bilang mewah. Sekarang ini sudah selesai untuk gedung SD. Katanya gedung SMP itu akan dibangun di 2023. Harapan kita itu adalah bubar. Ya kenapa kita bubar? Karena kita merasa bahwa hadirnya kita sebagai kritik itu sudah tidak diperlukan lagi. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya yaitu gurunya itu sudah aktif seperti sekolah-sekolah pada umumnya. Kedepannya mungkin 1 atau 2 tahun berikutnya ya kita mungkin bubar itu untuk karena yang kita kritik itu sudah sadar proses belajar mengajarnya itu sudah normal, anak-anaknya itu dari kelas 1 atau kelas 2 sudah bisa baca tulis. Kira-kira nih untuk semua orang yang mendengar podcast kita, apa sih yang ingin disampaikan kepada orang-orang di luar sana dan orang-orang yang mendengar di podcast kita, bukan hanya orang-orang yang ada di Palu atau di Makassar, ini sangat halayak luas. Kira-kira apa sih yang pengen kakak-kakak sampaikan? Salah satu alasannya kita kenapa Sekolah Puncak Raranggunau ini bukan hanya sebuah gerakan, tapi kita sudah sangat erat sekali perasaannya kita dengan mereka. Jadi ada cerita dari masyarakat di atas pernah bertanya kan di daerah Raranggunau ini krisis air Kak, kurang air, jadi mereka hanya mengandalkan air hujan atau mengandalkan panas matahari karena di sana kan sumber listriknya dari tenaga surya. Jadi kalau nanti ada matahari baru airnya naik dari bawah naik ke Raranggunau gitu. Tapi di daerah Raranggunau itu sekitar berapa kilo ada sungai Kak, tapi mereka tidak mau tinggal di situ. Ditanyalah kenapa bisa tidak mau tinggal di pinggiran sungai, kan di sana banyak air. Mereka bilang kalau kita tinggal di pinggiran sungai artinya air akan berkurang, kasihan masyarakat yang ada di bawah. Kedua, mereka juga tidak mau berkebun di pinggiran sungai di saat mereka lagi krisis ini ya Kak. Mereka nggak mau berkebun di pinggiran sungai. Ditanya lagi kenapa bisa, mereka jawab karena kalau mereka berkebun di pinggiran sungai airnya akan tercemar. Bagaimana dengan orang yang di bawah? So jadi
mereka saja yang kondisi saat ini masih sangat krisis dan butuh bantuan, mereka masih memperdulikan kita yang ada di kota. Bagaimana kita yang semua hidup berkecukupan, tapi nggak memikirkan sama sekali mereka yang mungkin sangat tidak terlihat dari kota, gitu Pak. Satu pertanyaan yang terlewat tadi, kenapa mereka masih mau tinggal di Raranggunau dengan kondisi yang seperti itu? Itu yang kita coba tanyakan waktu itu. Dengan kondisi kurang air, listrik, andalkan energi surya, makanya listriknya mereka tidak bertahan lama. Maksudnya bertahan lama itu tidak bisa 24 jam. Nah, mereka menjawab, kalau kita tinggalkan hutan ini, siapa yang akan menjaga hutan ini? Mereka jawab, kalau hutan ini rusak, bagaimana dengan air yang akan mengalir ke bawah? Masyarakat di bawah pasti tidak akan mendapatkan air yang baik lagi. Harus kita sampaikan pada publik bahwa masyarakat di sana itu mereka sudah hidup damai dengan mengandalkan alam mereka. Maksudnya selama ini kan banyak isu-isu yang beredar itu bahwa wilayah mereka di sana itu akan dibuat tambang lah, akan dibuat perkebunan lah. Kita itu merasa bahwa itu adalah sebuah perampasan ruang hidup untuk mereka yang sudah hidup damai di sana. Dan memang masyarakat di sana itu, kita sudah coba kumpul dengan masyarakat di sana, dan mereka itu tidak ingin itu terjadi. Jadi harapannya kita, pemerintah maupun para penguasa-penguasa yang ada di Indonesia, bahkan sampai di luar negeri, kami mohon, kami minta, jangan datang lagi dan rusak kehidupan mereka. Ya, berilah mereka ruang yang nyaman tinggal di sana. Kalau memang kalian ingin bantu mereka dengan supaya mereka bisa kerja, ya produk-produk potensi mereka di sana seperti buah-buahan, sayur-sayuran, mari kita beli, kita dukung mereka, sehingga mereka bisa merasa bahwa alam mereka itu sangat membantu dari segi keuangan. Mari kita jaga saudara-saudara kita yang ada di daerah pedalaman, dan jangan jadikan mereka itu sebagai objek kita untuk menjadi seorang yang terkenal, bahwa sudah dikatakan berbakti, sudah dikatakan jadi mereka itu kita jadikan objek untuk kita mendapatkan bantuan, mendapatkan sesuatu sanjungan. Ya, tapi jadikan mereka adalah subjek, sehingga kita bisa sama-sama tumbuh, mereka bisa tumbuh juga. Karena sangat banyak di Indonesia sekarang itu yang kejadian seperti itu, perampasan lahan di daerah pedalaman atau perampasan tanah adat, kan sangat banyak terjadi sekarang di daerah kita. Dananya kita itu kita coba jual buah-buahan, sayur-sayuran yang ada di Raranggunau atau di daerah sekitar gitu Kak. Kalau di awal sekali itu memang kita masih lakukan open donasi atau open donasi lah istilahnya. Tapi di tengah perjalanan kita sadar bahwa kita tidak mau lagi menjual untuk mencari simpati, bantuan, dana. Makanya kita mengandalkan teman-teman yang ada di relawan Sekolah Puncak Raranggunau itu untuk mencari sumber pendanaan. Misalnya ada bazar, ada kita jual buah-buahan itu paling besar itu buah-buahan yang berasal dari sana sendiri. Misalnya alpukat, ada buah-buahan lain, sayur-sayuran, itu kita coba pasarkan di Palu dan kita sudah sepakat dengan orang tuanya di sana bahwa sebagian dari keuntungan penjualan itu kita gunakan untuk kegiatan adik-adik. Tetapi kita juga tidak menutup diri bahwa kita tidak menerima ketika orang ingin membantu kita tetap menerima. Seperti kemarin kita dapatkan teman-teman NGO itu untuk bantu kita pembangunan pondok baca. Ya kita terima mereka ingin bantu kan, tapi kita tidak mengajukan proposal atau mengajukan diri untuk meminta dana tersebut.
mereka yang menawarkan diri, oke ini kita bantu kalian karena lagi membangun kita. Tapi mereka kita sarankan untuk melihat langsung. Tapi mereka yang lihat langsung kondisinya supaya di sana. Tahu kondisi. Dan kita sekarang memang lagi persiapan pembangunan pondok Pustaka Enau. Pustaka Enau di mana Selain kita merasa bahwa Enau itu adalah sumber atau identitas masyarakat di sana. Jadi sumber pengetahuan itu ada di pondok, ada di Pustaka Enau, baik sejarah maupun peninggalan barang-barang peninggalan di sana. Pokoknya seperti museum inilah yang berada di sana. Kalau misalkan di luar sana, misalkan selain NGO yang ada, misalkan komunitas-komunitas yang lainnya, atau mungkin mitra pembangunan lokal yang ingin bekerja sama dan memberi dukungan untuk komunitas Sekolah Puncak Rarangganau ini, bagaimana caranya, Kak? Apakah kontak media sosial langsung, email, atau bagaimana, Kak? Ya, bisa kontak melalui Instagram. Paling bagusnya melalui Instagram sih awalnya. Maksudnya mereka melihat bagaimana proses, walaupun kita kurang update kalau untuk soal di media sosial. Tapi ketika ada mungkin pesan masuk, pasti kita akan cepat meresponnya. Bisa juga melalui nomor telepon dari Kiki. Untuk misalnya teman-teman ingin berkunjung, ingin ketahui lebih lanjut. Yang pastinya kita itu tidak punya legalitas. Dan kita tidak punya struktur organisasi, otomatis kita itu tidak mengeluarkan yang namanya proposal. Jadi misalnya ada kan misalnya NGO atau apalah para pemberi donor, mereka meminta dalam bentuk proposal kan pengajuannya. Kita otomatis tidak punya itu. Dan mungkin bisa juga kita buat, tapi kita tidak punya legalitas. Yang pastinya itu. Jadi memang kalau kita ada yang membantu kita ya seperti itu, mereka kasih kita cuma-cuma, kemudian ya untuk bertanggung jawabnya kita bisa mungkin dari segi dokumentasi, kemudian bahwa dana yang diberikan itu betul-betul kita gunakan untuk di Sekolah Puncak Rarangganau. Jadi memang 2 tahun terakhir ini kita lagi bersama dengan adik-adik yang 2 orang sudah lulus SMA, dari kita maksudnya secara mentalnya, secara kemauannya untuk belajar kita coba motivasi, dan di tahun lalu itu mereka sudah siap untuk kuliah dan orang tuanya sudah memberikan izin. Tapi memang kita terkendala itu masuk di perguruannya, masuk di universitasnya, karena waktu itu kita juga mendapatkan izin itu lambat. Setelah sudah selesai masa tes, baru mereka diberikan izin dari orang tuanya. Dan mereka itu ingin sekali kuliah di guru ya. Cuman mungkin kalau dari orang tuanya sendiri, mereka pasti tidak mampu membiayai secara penuh kehidupan sehari-hari dan biaya kuliah. Karena kami sudah komitmen, kami sudah bilang bahwa kami yakin ketika mereka sudah mau dan mereka sudah menjalani, pasti akan ada jalannya. Kami berharap kalau memang ada teman-teman yang ingin memberikan support atau dukungan kepada kami bahkan atau di tempat lain, mari kita dukung yang seperti itu. Jadi ketika di sana sulit guru, ya kita hadirkan anak-anak di sana menjadi guru sehingga mereka terbiasa dengan yang ada di sana. Jadi itu harapan kami, semoga di tahun ini nanti 2 orang adik kami itu bisa lanjut kuliah sehingga mereka bisa menjadi guru di sana. Bisa menjadi contoh juga untuk adik-adiknya, jadi contoh dan semangat untuk adik-adiknya untuk terus belajar gitu lah. Kami berpesan khusus untuk Universitas Tadulako di tahun ajaran berikutnya ini, semoga adik-adik kami bisa masuk di sana. Untuk Pak Rektor ya, Pak Amar. Kami kenal rektor barunya UNTAD, Pak Amar, bantu kami untuk adik-adik kami bisa mendapatkan bisa kuliah di Universitas Tadulako dan mendapatkan beasiswa. Ya. Karena mereka ingin jadi guru. Sekolah Puncak Rarangganau ceria, cerdas, dan
berbakti. Terima kasih kakak-kakak. Berikut adalah lagu persembahan dari kakak-kakak komunitas Sekolah Puncak Raranggonau untuk para pendengar podcast. Maria sang ngatakodi ritana sigi riba bonulu ngataku nagaya ngataku nasugi ngatanto Raranggonau. Terima kasih. Pendengar podcast Basuara, dimanapun kalian berada, itulah tadi perbincangan kami dengan Kak Kiki dan Kak Fadel selaku anggota dari komunitas Sekolah Puncak Raranggonau mengenai aktivitas sosial dan relawan mengajar mereka kepada anak-anak di Dusun Raranggonau di daerah pegunungan. Anda juga dapat mendengarkan podcast ini melalui Spotify dan Apple Podcast. Juga kunjungi media sosial Bakti untuk mengetahui berbagai informasi dan inspirasi tentang pembangunan di kawasan timur Indonesia. Facebook Yayasan Bakti, Instagram dan Twitter @infobakti. Khusus bagi teman-teman tuli, Anda juga dapat mengikuti perbincangan, syarat pengetahuan dan inspiratif dari podcast Basuara, kanal YouTube Bakti Foundation. Saya Nurul, pamit undur diri. Terima kasih telah menyimak podcast Basuara. Dan sampai bertemu di podcast Basuara berikutnya. Sampai jumpa!